Hello Santuiners, dimanapun kalian berada, selamat datang di Film Santai. Jadi kali ini kita bakal bareng-bareng mengalur sebuah film Thailand yang berjudul The Legend of Muay Thai Nine Satra, yang dimana menceritakan tentang perjuangan seorang anak dari desa yang telah hancur oleh kekuatan monster jahat dalam menjalani takdirnya sebagai sang penyelamat. Yaudah ya, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita nonton videonya. Skuy! Awalnya ada seorang pria yang tengah dikejar oleh beberapa musuhnya karena memperebutkan sebuah senjata sambil membawa anaknya. Kemudian kita diceritakan bahwa dulu ada kerajaan kuat yang dibangun dengan Muay Thai dan senjata tajam. Tapi tak lama kemudian muncullah seorang raja yang memimpin pasukannya untuk menyerang wilayah kerajaan lain dari utara sampai selatan, yakni kerajaan Malate. Di sana muncul ramalan bahwa akan ada pendekar Muay Thai yang akan membangun kembali kerajaan tersebut. Nah, disitulah mereka pun menutup semua perguruan Muay Thai, lalu membunuh setiap anak laki-laki yang baru lahir untuk mencegah ramalan itu terjadi. Kemudian kita diperlihatkan pria tersebut yang tengah diselamatkan oleh seorang kakek tua, dan disitulah cerita pun dimulai. Di mana ketika anak yang dulu terselamatkan kini sudah tumbuh besar, yang namanya adalah Ot, yang saat itu tinggal di sebuah desa yang kecil di tengah lautan. Sambil membantu kakek mencari ikan, ia pun juga sembari merawat ayahnya yang kini sudah lumpuh kedua kakinya. Kala itu ketika tengah mengirimkan pesan kepada sekutunya, ia pun menyuruh Ot untuk berlatih Muay Thai bersama kakek yang ternyata dulunya adalah guru Muay Thai terkenal. Karena mimpi buruk itu, Ot pun terbangun dari tidurnya. Nah, saat itulah ayahnya mencoba memberitahu Ot tentang mengapa ia harus berlatih Muay Thai sekeras ini, dan tentang mimpi buruk yang selalu ia alami setiap malam. Kemudian ayahnya pun mengajaknya ke ruangan rahasia yang di dalamnya terdapat senjata pusaka kerajaan Malate yang menjadi awal dari semua kejadian ini, di mana senjata inilah yang akan bersatu dengan seorang ahli Muay Thai untuk mengalahkan raja kecil tersebut. Dan misinya adalah Ot harus membawa senjata pusaka ini untuk diserahkan kepada Pangeran Malate yang sekarang tengah dikurung di penjara bawah tanah. Sedangkan mengenai mimpinya itu, mereka adalah orang tua kandung Ot yang sebenarnya telah menyelamatkannya dan mengorbankan diri untuknya. Namun menurut ayahnya, misi menyerahkan senjata pusaka ini sangat sulit bagi Ot karena ia sangat lemah dari fisik maupun jiwanya. Alhasil mendengar kata-kata itu dari ayahnya membuatnya termotivasi, lalu berusaha keras berlatih Muay Thai agar ayahnya mau mengakuinya. อุปสรรคและพยันตรายมากมายวิชามวยไทยที่พ่อท่านหนุมานถวายแหวนฤาษีบทยาของเองสงบเป็นสมาธิ ก็เป็นได้เองพร้อมแล้วเมื่อถึง Di sisi lain kita beralih ke kerajaan Yaksa, di mana seorang kakek tua peramal tengah dibawa ke hadapan raja kerajaan tersebut. Namun kakek ini tak kenal takut dan dengan lantang mengucapkan semua ramalan mengenai pendekar Muay Thai yang akan mengalahkan sosok raja kejam di hadapannya tersebut. Sampai-sampai membuat raja itu pun marah lalu seketika membunuhnya. Raja ini bernama Deha Yaksa. Kembali ke Ot yang saat itu tengah berlatih, lalu tiba-tiba saja surat balasan dari teman ayahnya pun tiba. Dan selang beberapa lama, teman itu pun datang ke desa untuk menemui ayahnya itu.
dikarenakan pasukannya sedang terdesak oleh serangan musuh dan sangat membutuhkan senjata pusaka itu agar mereka bisa cepat menyelesaikan misi ini. Namun ia tak mau menyerahkannya sebelum semuanya benar-benar siap. Sampai malam harinya, Odd dengan kakek gurunya melihat teman ayahnya keluar secara diam-diam yang ternyata tengah berkhianat memberitahu lokasi mereka dengan menembakkan sebuah suar. Alhasil anak buah Dehayaksa pun datang lalu memporak-porandakan seisi desa. Karena tak ada pilihan lain, ayahnya pun memberikan senjata pusaka tersebut kepada Odd agar ia bisa kabur dengannya. Dan dengan berat hati, Odd pun harus pergi meninggalkan ayah dengan gurunya yang menahan mereka dengan berkorban nyawa. Keesokan harinya, karena menanggung beban ayahnya dan agar kematiannya tak sia-sia, Odd pun bertekad akan membalaskan dendam dan mengakhiri tahta Dehayaksa. Sedangkan di kerajaan Yaksa, Dehayaksa memerintahkan Black Jagger untuk membunuh Odd dan mengambil senjata pusaka itu. Kembali ke Odd yang sedang menanyakan arah jalan menuju kerajaan Yaksa, namun setiap orang yang ditanyainya selalu saja menghindar dan tak mau memberitahunya. Lalu ternyata dari kejauhan seseorang tengah mengintai Odd, bahkan mencuri senjata pusakanya, yang ternyata itu adalah seekor kera dan alhasil Odd pun mengejarnya. Sampai masuk ke dalam kapal terbang itu. Ketika sedang mencari kera tersebut, ia melihat seorang gadis cantik bernama Xiaolan yang tengah dikurung untuk dijual oleh para raksasa itu. Sampai akhirnya ia pun menemukan mereka yang ternyata adalah si kera bernama Fata, seorang pangeran kerajaan Yida, dan teman raksasanya yakni Asunsi, seorang jenderal pengkhianat Dehayaksa. Dan akibat kegaduhan itu, pemilik kapal beserta para anak buahnya pun datang untuk menangkap mereka bertiga. Ketika pertarungan tengah berlangsung, tiba-tiba saja Xiaolan keluar lalu memanggil rekannya yang ternyata ia adalah seorang kapten bajak laut dan akan merampok kapal raksasa itu. Ternyata senjata pusaka itu membantunya dan ia pun bisa menyelamatkan Xiaolan dan bahkan mengalahkan raksasa tersebut. Sedangkan Black Jagger mengetahui lokasi Odd dari sebuah tombak yang ditinggalkan oleh bajak laut Xiaolan. Kembali ke Odd yang tengah dipenjara di kapal bajak laut Xiaolan, lalu tiba-tiba saja Asunsi menjelaskan kepada Odd soal senjata pusaka, yang dimana ini adalah senjata dewa yang terdiri dari senjata suci 9 satra dan hanya pendekar Muay Thai lah yang bisa menggunakannya. Kemudian datanglah Xiaolan dengan membawa senjata pusaka tersebut mencoba membuat kesepakatan dengan mereka bertiga, yakni berhubung tujuan mereka sama dan Xiaolan sedang akan menyelamatkan kakaknya yang ditahan oleh Dehayaksa, ia pun menawarkan kerjasama kepada mereka dan itu pun mereka setujui. Hingga malam harinya, ketika mereka berdua tengah menenangkan diri dengan memainkan alat musik, tiba-tiba saja si Black Jagger datang ingin merebut senjata pusaka itu. Alhasil adu jotos pun tak terelakkan.
Ternyata di balik topeng itu terpampang sebuah wajah yang mirip seseorang dalam mimpinya, yang berarti pembunuh orang tua kandungnya. Disitulah Odd semakin emosi dan ingin sekali membunuhnya. Namun karena dendam dan amarah tersebut, senjata pusaka itu tiba-tiba saja melepaskan diri sebelum Odd membunuh Black Jagger. Dan begitu pula dengannya yang kemudian tak jadi membunuh Black Jagger, bahkan melepaskannya dan memaafkan semua perbuatannya. Untuk membalaskan kebaikannya, Black Jagger memberitahunya bahwa 3 hari lagi, tepatnya malam kedua, pangeran akan dibunuh bersama orang-orang yang lahir di tahun ular. Sebab ramalan mengatakan bahwa pendekar Muay Thai lahir di tahun ular. Alhasil daripada menunggu perbaikan kapal, mereka berempat pun memutuskan untuk pergi ke kerajaan Yaksa melewati terowongan yang kebetulan sekali Odd mengetahui jalannya, yang merupakan desa di mana Odd dilahirkan. Sesampainya di sana, karena penjagaannya terlalu ketat dan penjaranya berada di bawah tanah, mereka bertiga pun sengaja menyamar menjadi budak pembawa batu bara. Akan tetapi, akibat kehadiran si pengkhianat itu, penyamarannya pun akhirnya terbongkar. Setelah menyelamatkan pangeran, Odd pun menyerahkan senjata tersebut kepadanya. Namun ternyata yang di depannya itu adalah Dehayaksa yang menyamar menjadi pangeran, bahkan semua orang di sana. Dan ternyata lagi Asumsi adalah adik dari Dehayaksa. Dengan ditangkapnya mereka semua dan dibakarnya senjata pusaka tersebut, akhirnya tak akan ada lagi yang bisa menghentikannya menguasai seluruh kerajaan, termasuk juga sang pangeran Malate yang sudah dibunuhnya. Kemudian saat itu datanglah Asumsi ke hadapan kakaknya, dan agar mendapatkan pengakuan darinya, ia harus memilih antara membunuh teman-temannya atau membunuh kekasihnya yang telah lama disiksa oleh Dehayaksa. Akan tetapi saat itu ia tak bisa melakukannya, sebab mereka semua adalah orang-orang yang ia cintai. Lalu disitulah kemarahannya tak bisa terbendung lagi. Lalu Asumsi pun memutuskan hubungan darah dengan kakaknya itu, kemudian memilih untuk bertarung sampai mati dengannya. Kala itu Odd masih belum menyerah dan sekuat tenaga mengambil senjata tersebut, berharap kemenangan dapat ia raih. Lalu tiba-tiba saja datanglah Black Jagger yang membantunya mengulur waktu agar Odd bisa mengambil senjata tersebut. Lalu saat itu Odd pun tewas di tempat dan mereka semua dibawa untuk menemui ajalnya juga. Akan tetapi semua ini belum usai. Dengan sebuah keajaiban dan ramalan yang menjadi nyata, Odd pun bangun dari kematian dan bersatu dengan senjata pusaka itu, lalu siap melawan Dehayaksa.
Ketika Dhyayaksa terpojok, ia pun mengeluarkan seluruh kemampuannya dalam bentuk buto ijo. Sedangkan Oth mampu mengeluarkan 9 satra suci dengan kekuatan full power setara dewa. Akhirnya Dhyayaksa berhasil dikalahkan dengan tangannya sendiri dan beberapa kerajaan bisa kembali damai dan tentram. Lalu film pun berakhir. Jadi gimana guys alur ceritanya? Menarik bukan? Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Tapi jika kalian tak suka, silahkan tulis saja di kolom komentar agar saya bisa mengevaluasi diri untuk kedepannya nanti. Sekali lagi terima kasih and see you next time. Nantikan video saya selanjutnya. Adios.